Pada video kali ini, kita akan membahas materi tentang pengantar suku banyak ataupun polinomial. Definisi atau batasan-batasan di dalam suku banyak itu ada. Yang pertama adalah suku banyak itu harus merupakan fungsi aljabar, gitu. Jadi dalam matematika ada fungsi trigono, kemudian ada fungsi logaritma, ada fungsi eksponensial. Nah, itu bukan suku banyak. Kemudian maksudnya harus fungsi aljabar, misalnya x pangkat 3, a pangkat 5 gitu ya. Dia harus fungsi aljabar. Kemudian pangkat setiap suku selalu bilangan bulat non negatif. Jadi salah satu contoh ya, kalau kita bilang suku banyak pangkat tertingginya 3 misalnya, maka suku banyak pangkat tertingginya 3 itu disebut namanya suku banyak yang berorde 3. Jadi orde atau derajat atau pangkat tertinggi itu sama ya. Nah, orde 3 berarti pangkat tertingginya 3. Misalnya saya buat suku banyak berorde 3 itu misalnya variabelnya x gitu, variabelnya x, nama fungsinya f, maka ditulis gitu kan. Secara umum kan pangkat 3 ditulis gini, ax pangkat 3 gitu kan, ditambah dengan bx pangkat 2, ditambah dengan cx, ditambah dengan d. Jadi penulisan suku banyak dia harus terurut, pangkatnya mesti terurut, sehingga ini disebut suku pertama, yang ini suku kedua, yang ini suku ketiga, suku keempat. Harus diurutkan dulu baru jelas yang mana suku pertama, suku kedua, suku ketiga. Sekali lagi suku banyak itu harus dipenuhi dua. Pertama fungsi aljabar, kemudian pangkatnya harus bilangan bulat non negatif, jadi mulai dari 0 gitu ya. Ini sering suku banyak berorde 3. Kemudian suku banyak berorde 2, ini juga nanti sering. Misalnya dibagi dengan pangkat 3 gitu, maka sisanya berapa gitu. Berorde 2 atau namanya fungsi kuadrat kan gitu ya, sama itu, atau parabola sama. Contoh saya buat ax pangkat 3 gitu kan, ditambah dengan bx pangkat 2 ini ax pangkat 2 ditambah dengan bx ditambah dengan c. Itu suku banyak yang berorde 2. Dimana kita tahu kalau a-nya lebih besar 0, ini artinya terbuka ke atas kan gitu ya. Kalau a-nya kecil 0, maka ini terbuka ke bawah. Ini punya nilai minimum. Yang ini punya nilai maksimum. Itu sering tuh. X puncak itu adalah min b per 2a. Y puncak, ganti X-nya ke dalam. Kan itu sering tuh kan. Itu tentang suku banyak. Artinya sebagian sudah kita pelajarin. Kira-kira gitu. Cuman secara umum, penulisan suku banyak itu saya buat gini. Secara umum ya. Misalnya nama fungsinya adalah f. Pangkat tertingginya n. Variabelnya x. Gitu. Secara umum ditulis lah ini. Koefisien pangkat tertinggi itu saya buat misalnya an. Variabelnya x pangkat n gitu. Ditambah karena ini yang paling tinggi, seterusnya lebih rendah. Jadi misalnya saya buat an kurang 1 pangkat n kurang 1. Maksudnya ini lebih rendah lah dia semua sampai dengan misalnya orde pangkat 1 sampai dengan konstanta gitu. Sehingga yang mana suku pertama ini? Koefisien suku kedua berarti yang ini koefisiennya. Konstanta yang ini. Sehingga ini disebutlah ini suku banyak yang pangkat tertinggi atau ordenya adalah n. Gitu ya. Karena dibilang ini suku banyak dengan pangkat tertinggi atau berorde n, maka koefisien pangkat tertingginya itu tidak boleh 0 kan. Karena kalau ini 0 nanti dia jadi pangkat n kurang 1, bukan orde n jadinya, kira-kira gitu. Itu tentang suku banyak, pengertian, artinya dia harus fungsi aljabar, kemudian pangkatnya harus bulat non negatif. Contoh ya, contoh. Yang pertama itu yang mana yang merupakan fungsi suku banyak gitu ya. Ada misalnya yang pertama, x pangkat 3 ditambah dengan akar x dikurang 1. Suku banyakkah ini? Tidak. Karena dia ada pangkatnya tidak bulat. Yang kedua, misalnya ada suku banyak px gitu. Artinya variabelnya x. Misalnya saya buat itu adalah sinus 30 dikali dengan x kuadrat ditambah dengan logaritma 100 gitu dikali dengan x dikurang 1. Suku banyakkah ini? Iya, suku banyak.
Jadi walaupun di sana ada sinus, tapi ini angka ini, sin 30 setengah. Ini juga angka, logaritma 102. Selama dia fungsi aljabar, kemudian pangkatnya bulat positif sama 0, itu suku banyak. Di luar itu dia bukan suku banyak ya. Itu batasan. Kemudian, yang jadi masalah nanti dalam suku banyak itu adalah yang pertama tentang operasi. Nah, gitu, operasi ya. Operasi pada suku banyak termasuklah tambah atau kurang, kemudian kali, kemudian bagi. Secara umum kita di sini. Jadi misalnya operasi tambah atau kurang ini udah biasa, kali pun sudah biasa. Sebagai contoh ya, saya ambil misalnya suku banyak fx, misalnya saya buat x pangkat 3 dikurang x tambah 1 atau tambah 10, kemudian suku banyak px, misalnya saya buat ini 2x kuadrat ditambah dengan 5x tambah 7, contoh gitu. Maka kalau saya jumlah ini fx ditambah dengan px, ini nggak ada masalah, artinya tinggal tambahkan yang sama pangkat, sama variabel. Jadi harus sejenis gitu. Kalau menjumlahkan harus sejenis. Jadi yang x pangkat 3 di sini ada 0x pangkat 3, berarti jadi x pangkat 3. Di sini ada 0x kuadrat tambah 2x kuadrat, berarti 2x kuadrat gitu ya. Di sini ada min x, di sini tambah 5x, ini sejenis. Pangkatnya sama-sama 1, variabelnya x, jadi 4x gitu. Ini juga sama, jadi tambah 17. Inilah fx tambah px, pangkat tertingginya 3. Artinya pangkat tertinggi itu dari yang mana yang pangkat tertinggi di sana, yaitu dia pangkat tertingginya gitu. Suku pertanyaan berapa ini? Koefisien suku ketiga berapa? 4 gitu ya. Sehingga yang pertama di dalam suku banyak, apabila ada fx, pangkat tertingginya n, variabelnya x, ditambah dengan suku banyak, misalnya saya buat adalah g, pangkat tertingginya adalah misalnya a, kemudian variabelnya x, maka hasilnya kalau ditambahkan sudah beda ya. Misalnya saya buat hasilnya adalah hx, pangkat tertingginya mana yang lebih tinggi dari sini. Contoh ini kan, paling tinggi pangkat 3, maka hasilnya orde 3 gitu, atau pangkat tertinggi 3. Di sini mana paling tinggi, misalnya paling tinggi n, maka dia berorde n gitu. Bisa ya? Artinya kalau pangkat 5 tambah pangkat 4, maka hasilnya pangkat 5 gitu ya, ordenya, pangkat tertingginya. Kemudian yang kedua, mengalihkan gitu, mengalihkan. Ada misalnya suku banyak variabel x, pangkat tertingginya n, dikali dengan suku banyak pangkat tertingginya a, variabelnya x. Jadi misalnya dari sini saya kali ya, misalnya ada fx dikali dengan px. Kalau mengalihkan itu 1/1. Gitu, 1/1. Jadi maksudnya gini, x pangkat 3 kali 2x kuadrat, berarti 2x pangkat 5 gitu, satu-satu ya. X pangkat 3 kali 5x, berarti tambah 5x pangkat 4. X pangkat 3 dikali 7, berarti 7x pangkat 4. Juga ini, min x kali ini, kali kemari, 10 juga gitu, artinya mengalihkan satu-satu. Tetap hasilnya pangkat tertingginya berapa? Misalnya saya buat pangkat tertingginya P. Artinya pangkat tertinggi itu kalau dia pangkat 3 kali pangkat 2, maka hasilnya pangkat 5. Artinya dia pangkat tertingginya itu ditambah dia. Pangkat di sini ditambah dengan pangkat yang lain gitu. Kemudian yang ketiga, misalnya dalam membagi. Nah gitu, dalam membagi ya. Misalnya ada suku banyak. Contoh ini, x pangkat 3 dikurang dengan x tambah dengan 10 dibagi dengan 2x kuadrat tambah dengan 5x tambah dengan 7. Jadi dalam pembagian ini yang belum gitu. Jadi dalam penjumlahan sudah nggak ada masalah, perkalian pun sudah nggak ada masalah. Artinya ini SD pun sudah, yang ini SMP sudah, kelas 10 sudah gitu. Dalam membagi misalnya pangkat tertingginya n dibagi dengan saya buat aja p, pangkat tertingginya misalnya adalah a gitu ya, variabelnya x. Maka dalam membagi yang perlu nanti dicari dalam membagi itu adalah siapa hasil. Gitu, siapa hasil, kemudian siapa sisa. Nanti ini yang jadi masalah. Gitu. Artinya yang pertama dalam suku banyak kita membagi dulu. Gitu, membagi.
Tapi gini, supaya bisa dibagi, maka pangkat pembilang harus lebih besar atau sama dengan pangkat penyebut. Sedangkan ordenya atau pangkat tertinggi, misalnya pangkat 5 bagi pangkat 2 berarti pangkat 3. Artinya dia dikurang. Nah, gitu itu. Selanjutnya, secara singkat, mari kita lihat apa-apa saja yang kita bahas atau apa-apa saja yang mau kita cari di dalam suku banyak, bab suku banyak ini. Secara umum ada 3. Yang pertama, kita sudah singgung tadi bahwa operasi bagi. Nah, gitu ya, operasi bagi. Jadi, operasi bagi, saya tadi sudah singgung di awal bahwa operasi bagi itu nanti ada 2 yang mungkin dicari. Yang pertama, berapa hasil? Gitu ya, berapa hasil, kemudian berapa sisa. Nah, itu nanti yang menjadi masalah yang pertama. Cara-cara membagi nanti ada 4. Yang pertama ada metode bersusun. Nah, gitu. Cara membagi ya, metode bersusun. Nah, gitu. Kemudian, metode yang kedua, metode kesamaan. Nah, gitu. Kesamaan suku banyak. Nah, kemudian, yang ketiga ada nanti metode Horner. Nah, gitu, metode Horner. Kemudian yang keempat ada nanti namanya metode Horner-Kino. Nah, metode Horner-Kino. Jadi inilah nanti metode-metode atau cara-cara membagi di dalam suku banyak. Masing-masing ini ada kelemahan, ada kelebihan. Nanti kita bahas satu persatu. Yang penting kita sudah tahu apa yang mau dicari dalam membagi, yang mau dicari siapa hasil, siapa sisa, metode atau cara mencarinya gimana, beserta nanti kita lihat keunggulan masing-masing metode ini gitu. Supaya ketika misalnya UTBK itu kan waktunya hanya maksimum 1, sekian menit kan gitu. Maka perlu kita tahu yang mana yang kita pakai supaya efektif. Itu yang pertama. Dalam membagi kita mau cari hasil sama sisa, metode membagi ini. Kemudian yang kedua, dalam suku banyak kita nanti menentukan sisa. Jadi ada teorema sisa dan teorema faktor. Teorema sisa ini maksudnya adalah kita menentukan, ya kan? Kita menentukan sisa gitu. Jadi kita menentukan sisa saja gitu. Artinya kalau operasi bagi yang dibagi ada, contoh yang dibagi itu fx, pembaginya ada px gitu. Ya jelas dapat hasil, dapat sisa gitu. Nah, sedangkan kalau teorema sisa kita menentukan sisa, tapi yang ada nanti di soal itu data-data tentang fx. Bukan fx secara utuh, tapi data-data tentang fx gitu ya. Nah, itu dalam teorema sisa. Kemudian ada nanti teorema faktor gitu, teorema faktor. Teorema faktor itu intinya ya hampir sama dengan teorema sisa, cuman teorema faktor itu biasanya sisanya 0. Kalau habis dibagi kan itu namanya merupakan faktor gitu. Misalnya 30 habis dibagi 5, maka 50 itu salah satu faktornya, maka faktor yang lainnya 6 itu paling sederhana ya. Itu yang kedua, menentukan sisa. Kemudian yang ketiga, dalam polinomial kita nanti bahas tentang persamaan suku banyak. Kalau dibilang tentang persamaan itu selalu kita bisa cari 2. Nah, gitu. Yang pertama, kita cari akar-akar gitu. Menentukan akar-akar, siapa x-nya gitu, x1-nya siapa, x2-nya siapa, x3-nya siapa. Kalau di orde 3 itu yang pertama ya, menentukan akar-akar. Kemudian yang kedua nanti di dalam persamaan polinomial ini kita bahas tentang rumus. Nah, gitu. Rumus akar-akar. Gitu. Salah satunya gini, kan kalau ada orde 2, ax kuadrat ditambah bx ditambah dengan c sama dengan 0, maka rumus akar-akar x1 tambah x2 min b per a gitu kan. Kemudian x1 kali x2 c per a. Kemudian x1 kurang x2 akar diskriminan per a. Ini rumus akar-akar kalau di orde 2. Gimana kalau orde 3? Gimana kalau orde 4, orde 5 dan seterusnya. Jadi ada 2. Yang pertama menentukan siapa x-nya. Gitu. Kedua kalau dalam kuadrat kan ini di faktor. Yang kedua rumus akar-akarnya gimana?
Atau namanya rumus akar-akar ini dalil Vieta. Nah gitu. Dalil Vieta.